Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Rebel Moon yang rilis pada tahun 2023 lalu. Film ini bercerita mengenai sebuah kerajaan yang sangat kuat yang hampir menguasai seluruh galaksi. Film ini dibintangi oleh Ed Skrein, Michelle Huisman, dan Sofia Boutella. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Rebel Moon. Semoga. Kerajaan Motherworld adalah kerajaan yang sangat kuat di mana hampir menguasai seluruh galaksi setelah invasi besar-besaran selama berabad-abad lamanya. Hingga suatu hari, seorang pengkhianat membunuh raja, ratu, dan putri mahkota sehingga memutus garis keturunan kerajaan selamanya. Peristiwa terbunuhnya raja ini membuat planet-planet yang ditaklukkan mulai melakukan gerakan pemberontakan. Seorang senator kerajaan yang bernama Jenderal Besar Balisarius mengambil alih kekuasaan dengan mendeklarasikan dirinya menjadi wakil raja. Dia mengirim pasukan paling kejam untuk menemukan dan membunuh semua pemberontak. Di sebuah bulan yang bernama Veld, terdapat sebuah desa yang sangat subur. Di sini hidup seorang gadis yang bernama Cora. 2 tahun yang lalu, Cora terdampar di tempat ini. Dia diselamatkan oleh Pak Tua yang bernama Hagen. Sejak saat itu, Hagen merawat Cora seperti anaknya sendiri. Hari ini adalah hari perayaan panen. Di tengah-tengah pesta, seorang pemuda yang bernama Gunnar selalu memandangi Cora. Sepertinya Gunnar menyukai Cora. Namun Cora tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Karena masa lalunya yang kelam, Cora merasa kalau dia tidak pantas untuk dicintai. Keesokan harinya, Cora kembali bekerja di ladang bersama dengan sahabatnya yang bernama Sam. Tiba-tiba, dari jauh, Sam melihat pesawat tempur kerajaan Motherworld datang. Entah apa yang merasuki Cora. Cora langsung panik dan ketakutan. Cora berlari dan membunyikan lonceng tanda bahaya. Kepala desa yang bernama Sindri kemudian mengumpulkan semua penduduk untuk mengadakan rapat. Sindri memiliki firasat buruk atas kedatangan pesawat induk militer itu. Namun Gunnar mencoba berpikir positif. Bisa jadi pesawat itu datang karena membutuhkan pasokan bahan makanan. Mereka bisa menjual hasil panen dengan harga yang tinggi. Namun Sindri khawatir karena sebelumnya Gunnar pernah menjual gandum kepada para pemberontak. Jika pihak militer Imperium itu tahu, mereka bisa celaka. Gunnar pun menyuruh Sindri tidak usah khawatir karena dia hanya menjual gandum seperti biasanya. Dia menjual kepada siapapun yang membeli dengan harga tinggi. Cora kemudian berkata kalau yang datang adalah pesawat tempur, bukan pesawat dagang. Kedatangan pesawat itu pasti berniat untuk menghancurkan, menaklukkan, atau memperbudak. Cora menyarankan mereka untuk memberikan apa yang pasukan itu mau. Namun mereka jangan pernah memperlihatkan betapa suburnya tanah di tempat ini agar mereka tidak dijajah. Pesawat tempur itu pun akhirnya mendarat. Sindri dan beberapa orang menyambut kedatangan pasukan itu. Pemimpin pasukan yang bernama Laksamana Atticus Nobel membalas sambutan dengan memeluk Sindri. Nobel memberitahu kedatangannya ini berkaitan dengan banyaknya kejadian pemberontakan akhir-akhir ini. Gunnar pun cemas, jangan-jangan mereka sudah tahu kalau dia pernah menjual gandum pada pemberontak. Cindy kemudian meyakinkan Nobel kalau penduduk desa ini tidak pernah ikut campur urusan pemberontak. Nobel lalu mengatakan kalau beberapa saat yang lalu, para pemberontak yang dipimpin oleh Blood X bersaudara menyerang gudang persediaan pasukan Imperium, sehingga persediaan makanan mereka menipis. Nobel berkata kalau dia berniat membeli hasil panen penduduk Veld dengan harga 3 kali lipat lebih mahal dari harga pasar. Mendengar hal ini, Gunnar pun tergiur dengan tawaran itu. Namun Sindri tidak. Sindri mengatakan kalau mereka tidak mempunyai kelebihan hasil panen untuk dijual. Gandum yang ada hanya cukup untuk persediaan mereka saja. Namun Nobel tidak percaya. Dia lalu bertanya siapa yang menjadi penanggung jawab panen. Gunnar kemudian maju. Nobel bertanya kepada Gunnar, apakah benar mereka tidak punya kelebihan hasil panen untuk dijual? Gunnar yang tergiur dengan harga yang ditawarkan, akhirnya mengatakan kalau mereka mempunyai hasil panen yang melimpah hingga luber-luber, mereka bisa menjualnya kepada Nobel. Mendengar hal ini, Sindri pun marah. Dia menyuruh Nobel untuk tidak mempercayai omongan Gunnar. Nobel yang merasa dipermainkan, kemudian mengambil tongkatnya. Tiba-tiba Nobel menghajar Sindri berkali-kali hingga tewas. Dia juga membunuh istri Sindri yang hendak melawan. Semua orang pun ketakutan. Nobel menyuruh semua orang yang ada di sana
mengumpulkan semua hasil panen. Nanti 10 minggu kemudian Nobel akan datang kembali ke sini untuk mengambil semua hasil panen itu. Nobel akan merebut semua hasil panen tanpa tersisa. Jika mereka menolak, Nobel akan menghancurkan tempat ini. Nobel pun kemudian pergi, namun dia meninggalkan beberapa prajurit untuk mengawasi penduduk desa mengumpulkan hasil panen. Seorang prajurit yang bernama Aris lalu mengeluarkan robot yang dulunya bertugas melindungi raja. Namun setelah raja wafat, robot itu tidak pernah bertarung lagi dan dijadikan robot pekerja. Robot itu dipanggil Jimmy. Aris meminta bantuan Jimmy untuk memindahkan barang-barang. Melihat Jimmy sedang bekerja, seorang prajurit yang bernama Markus penasaran, ingin mengecek apakah benar robot Jimmy tidak bisa bertarung lagi. Markus pun menembaki Jimmy hingga tumbang. Dan benar saja, Jimmy tidak melawan sama sekali. Aris yang marah menyuruh Markus untuk berhenti. Namun Markus malah menantang Aris. Komandan pasukan kemudian datang melerai. Komandan menyuruh Jimmy pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Di sungai, Sam mendekati Jimmy yang sedang membersihkan diri. Melihat wajah Sam, Jimmy pun teringat dengan putri raja yang bernama Putri Isa. Di dalam legenda, Putri Isa disebut-sebut sebagai sang juru selamat. Jimmy percaya kalau Putri Isa akan membawa era baru yang penuh kedamaian. Itulah sebabnya Jimmy dan robot tempur lainnya mengabdikan diri untuk melindungi Putri Isa. Namun di hari penobatan Putri Isa dan kedua orang tuanya dibunuh oleh orang terdekat kerajaan itu sendiri. Tidak ada yang bisa Jimmy lakukan lagi saat ini. Sam yang kasihan pun memberikan mahkota bunga kepada Jimmy. Sore harinya, di dalam balai desa, warga desa berdebat untuk menentukan langkah mereka selanjutnya. Sebagian orang menyalahkan Gunnar atas meninggalnya Sindri dan istrinya. Seorang petani yang bernama Dan kemudian meyakinkan semua orang untuk tidak usah khawatir. Dia yakin pasukan Imperium itu tidak akan membunuh mereka, karena pasukan itu membutuhkan pasukan bahan makanan. Mendengar hal ini, Korra pun memilih untuk pulang. Korra yang putus asa mengemasi barang-barangnya berniat untuk kabur. Hagen pun bertanya kenapa Korra menyerah begitu saja. Korra menjawab kalau penduduk desa masih mengira kalau mereka akan diampuni oleh pasukan kerajaan. Padahal jelas-jelas tadi siang Sindri dibunuh di hadapan mereka. Hagen berkata kalau dia yakin semua ini pasti ada jalan keluarnya. Hagen tahu di luar sana ada banyak pihak yang membenci pasukan kerajaan Motherworld. Hagen menyarankan Korra untuk mengumpulkan para pemberontak itu guna menolong mereka melawan pasukan kerajaan Motherworld. Korra menolak mentah-mentah karena itu adalah ide yang bodoh. Yang ada nanti tempat ini dihancurkan oleh pasukan itu. Korra tidak mau warga desa mati sia-sia. Hagen pun akhirnya membiarkan Korra pergi. Saat Korra hendak pergi, dia mendengar teriakan Sam meminta tolong. Ternyata Sam diculik oleh para prajurit. Di dalam barak, Aris berusaha menolong Sam, namun dia tidak bisa menghentikan rekan-rekannya sendirian. Tiba-tiba Korra datang membawa kapak. Para prajurit itu pun menganggap Korra hanya wanita biasa. Namun ternyata dengan lincah Korra membunuh semua prajurit yang ada di sana satu persatu. Kini hanya tersisa komandan yang menyandera Sam. Robot Jimmy kemudian datang. Komandan menyuruh Jimmy untuk membunuh Korra dan Aris. Jimmy pun mengangkat senjata. Namun Jimmy malah menembak komandan hingga tewas. Robot Jimmy itu pun kemudian kabur. Sadar akibat kejadian ini, pasukan Imperium pasti tidak akan mengampuni mereka lagi. Korra memutuskan akan membantu warga desa untuk bertarung melawan pasukan Imperium. Korra berencana mencari para pemberontak untuk membantu mereka. Sebelum pergi, Hagen memberikan senjata milik Korra yang dahulu dia temukan di saat Korra pertama kali terdampar di tempat ini. Korra lalu menjelaskan kalau dia akan pergi mencari Jenderal Titus, yaitu seorang jenderal kerajaan Motherworld yang kini berkhianat dan menjadi pemberontak. Jenderal Titus pasti bisa membantu mereka melawan Nobel dan pasukannya. Korra lalu meminta bantuan Gunnar yang sebelumnya juga pernah menjual gandum kepada pemberontak. Gunnar pun mengatakan kalau dia menjual gandum itu dengan perantara seseorang yang bernama Simon. Korra pun mengajak Gunnar untuk menemui Simon. Korra dan Gunnar kemudian berangkat. Malam harinya, mereka berdua beristirahat. Gunnar bertanya dari mana Korra tahu kalau pasukan Imperium tidak akan mengampuni semua warga Veld meskipun mereka hanya sekumpulan petani. Korra pun mulai bercerita. Dahulu, pasukan Imperium menyerang planetnya di saat Korra berumur 9 tahun. Saat itu, pasukan Imperium dipimpin oleh Jenderal Balisarius yang seorang maniak perang. Balisarius membantai semua orang tanpa pandang bulu.
Balisarius kemudian menculik Korra, membawa Korra bersamanya karena dia melihat sesuatu di dalam diri Korra. Balisarius lalu memberi nama Korra dengan sebutan Artelais. Korra pun tinggal di dalam pesawat induk bersama dengan para prajurit sebagai keluarganya. Setelah dewasa, Korra bergabung dengan militer kerajaan Motherworld. Sebagai anak angkat dari Komandan Balisarius yang hebat, teman dari raja dan keluarga kerajaan, Korra hidup dengan fasilitas yang istimewa. Dahulu Korra memiliki seorang kekasih, namun kekasihnya meninggal di dalam perang. Kejadian itu membuat Korra menjadi prajurit yang kejam. Korra membantai semua orang tanpa ampun. Pada umur 18 tahun, Korra pun diangkat menjadi perwira karena prestasinya yang gemilang. Itulah kenapa Korra paham segala hal tentang pasukan Imperium. Mereka adalah sekumpulan monster yang kejam. Keesokan harinya, Korra dan Gunnar akhirnya sampai di kota pelabuhan Providence. Dari jauh, mereka berdua melihat sekelompok pemburu bayaran yang bekerja untuk Imperium menangkap seseorang. Gunnar mengatakan kalau orang yang ditangkap ternyata adalah Simon. Gunnar pun putus asa. Korra lalu mengajak Gunnar masuk ke dalam kedai untuk mencari informasi lainnya. Di dalam kedai, mereka melihat seorang pemburu bayaran memberikan uang imbalan kepada seseorang. Setelah pemburu bayaran itu pergi, Korra menyuruh Gunnar untuk tenang. Korra akan mencari Jenderal Titus terlebih dahulu, baru setelah itu pemberontak Blood X bersaudara. Tiba-tiba seseorang yang bernama Dastif datang bertindak kurang ajar. Korra pun menghajar orang itu hingga babak belur. Orang itu kemudian kabur. Korra lalu bertanya kepada pelanggan kedai apakah mereka tahu lokasi keberadaan Jenderal Titus saat ini. Seekor laba-laba alien lalu memberitahu kalau saat ini Jenderal Titus menjadi gladiator di planet Pollux. Laba-laba itu memperingatkan Korra untuk tidak mencari Jenderal Titus karena dia sangat berbahaya. Tiba-tiba, Dastif yang tadi datang kembali dengan membawa teman-temannya berniat membunuh Korra. Korra pun langsung mengeluarkan senjata menembaki semua anak buah Dastif satu persatu. Seorang laki-laki yang bernama Kai kemudian menembak Dastif yang ada di belakang Korra. Korra pun berterima kasih karena Kai telah membantunya. Kai lalu berkata kalau dia mendengar ucapan Korra tadi. Kai menawarkan diri akan mengantar Korra dan Gunnar menuju planet Pollux dengan pesawatnya. Mendengar hal ini, Gunnar mengatakan kalau mereka hanya petani biasa dan mereka berdua tidak mempunyai banyak uang. Kai pun menyuruh Gunnar tidak usah khawatir. Kai berkata kalau dia tertarik untuk membantu Korra yang ingin melawan pasukan Imperium. Mereka bertiga pun akhirnya terbang menaiki pesawat milik Kai. Kai memberitahu Korra kalau mereka harus mampir ke planet New Wodi karena dia mendengar ada seseorang yang mungkin mau bergabung bersama Korra melawan Motherworld. Singkat cerita, Korra, Gunnar, dan Kai tiba di planet New Wodi. Mereka lalu menemui seorang pemilik lahan peternakan yang bernama Hickman. Hickman mempunyai seorang tahanan yang bernama Tarak yang kakinya dirantai karena dia tidak mampu membayar hutang kepada Hickman. Korra lalu mengutarakan maksud kedatangan mereka yaitu ingin membebaskan Tarak. Namun mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Hickman pun tertawa. Hickman berkata kalau dia suka berjudi. Menurut Hickman, jika Tarak bisa menjinakkan dan menaiki burung besar buas yang bernama Bennu yang ada di halaman rumahnya, maka semua hutang Tarak dianggap lunas. Namun jika Tarak gagal menaikinya, maka Korra dan Gunnar akan menjadi budaknya. Mendengar hal ini, Tarak pun menerima tantangan itu. Secara perlahan-lahan, Tarak mulai mendekati monster Bennu. Tarak menyuruh semua orang untuk pergi. Dia lalu berkomunikasi dengan Bennu menggunakan bahasa yang aneh. Perlahan-lahan, Tarak mampu menenangkan Bennu. Tarak pun akhirnya berhasil menungganginya. Tarak mengajak Bennu terbang melewati perbukitan. Tarak kemudian kembali ke peternakan. Melihat Tarak berhasil menjinakkan Bennu, Hickman pun menepati janjinya membebaskan Tarak. Tarak kemudian ikut pergi bersama Korra. Kai kemudian mengajak Korra mampir di planet tambang kobalt yang bernama Dagus. Mereka akan menemui seorang pendekar pedang yang bernama Nemesis. Siapa tahu Nemesis mau diajak bergabung bersama mereka. Sesampainya di sana, mereka melihat Nemesis berhadapan dengan monster laba-laba yang bernama Harmada sedang menyandra anak kecil. Harmada marah karena kehadiran manusia di planet ini mencemari planet, membunuh anak-anak dari spesiesnya. Nemesis meminta Harmada melepaskan anak kecil itu karena membunuh anak itu tidak akan mengobati rasa sakit hati yang Harmada rasakan. Namun Harmada menolak. Nemesis pun akhirnya mengeluarkan kedua pedangnya. Nemesis menebas satu kaki Harmada. Gunnar kemudian maju menolong anak yang disandera. Setelah pertarungan yang sengit, Nemesis pun akhirnya berhasil membantai Harmada. Setelah mendengar penjelasan Korra, Nemesis pun bersedia bergabung dengan Korra.
Di dalam pesawat, Korra memuji keberanian Gunnar saat menolong anak tadi. Gunnar pun menjawab kalau keberanian Korra di saat menolong Sam menginspirasinya. Korra kemudian berkata kalau dia bukanlah orang yang baik. Korra bercerita, dahulu setelah memimpin pasukan mengalahkan beberapa planet, ayah angkatnya menunjuk Korra menjadi pengawal pribadi Putri Isa. Putri Isa diberi nama seperti tokoh masa lalu yang merupakan juru selamat dan memiliki mukjizat bisa memberikan kehidupan serta kedamaian. Konon katanya, Putri Isa juga memiliki kemampuan yang sama dengan tokoh itu. Banyak orang yang menganggap hal itu hanyalah mitos, namun pada suatu hari, Korra melihat dengan mata kepalanya sendiri, Putri Isa menghidupkan burung yang sudah mati. Raja percaya kalau putrinya, Putri Isa, akan membawa kedamaian dan mengakhiri era peperangan ini. Namun, kini Putri Isa telah meninggal. Korra dan yang lainnya pun akhirnya sampai di planet Pollux. Mereka lalu berjalan menuju Kolosium yang ada di sana. Mereka akhirnya menemukan Jenderal Titus yang tepar di pinggir jalan. Setelah menyuruh seseorang untuk memandikan Jenderal Titus, Korra mengajak Titus membantunya bertempur melawan pasukan Imperium. Awalnya Jenderal Titus menolak. Dia merasa frustasi karena semua pasukannya tewas akibat kesalahannya sendiri. Korra lalu mengatakan justru sekaranglah waktunya Titus balas dendam atas kematian anak buahnya. Di tempat lain, pemburu bayaran menyerahkan Simon ke hadapan Laksamana Noble. Noble menyuruh Simon memberinya informasi mengenai pemberontak Blood X bersaudara. Jika Simon memberitahunya, Noble berjanji akan membebaskan Simon. Simon yang ketakutan itu pun akhirnya buka mulut. Simon mengatakan kalau pemberontak Blood X bersaudara itu kini bersembunyi di planet Charan. Mereka dilindungi oleh Raja Levitika. Setelah mendapatkan informasi itu, Noble langsung membunuh Simon. Noble menyuruh anak buahnya membedah otak Simon untuk mencari informasi lainnya. Sementara itu, ternyata Korra dan yang lainnya sudah sampai di planet Charan. Korra bertemu dengan Raja Levitika yang menghubungkannya dengan para pemberontak Blood X. Beberapa saat kemudian, beberapa pesawat tempur datang. Itu adalah kelompok pemberontak Blood X bersaudara yang dipimpin oleh Devra dan kakaknya Darian. Di sini, Devra malah menyuruh Korra dan yang lain untuk pergi karena para pemberontak sedang tidak ingin membeli gandum. Korra pun menjelaskan maksud kedatangan mereka, yaitu mereka meminta bantuan para pemberontak untuk membantu penduduk desa bertempur melawan pesawat induk militer Motherworld. Gunnar menjanjikan para penduduk desa akan membayar dengan hasil panen mereka. Devra pun menjawab kalau mereka tidak bisa membantu, karena itu adalah misi bunuh diri. Pesawat induk militer Motherworld adalah pesawat penghancur planet, akan sangat sulit untuk dikalahkan. Korra pun marah, dia berteriak menyalahkan para pemberontak. Sebelumnya, Gunnar pernah menjual gandum kepada mereka. Akibat transaksi itu, warga Veld menderita karena didatangi oleh pasukan Imperium. Darian pun akhirnya memutuskan bersedia ikut membantu Korra. Devra berusaha mencegah, namun Darian mengatakan jika mereka tidak melawan, cepat atau lambat, pasukan Imperium pasti akan menemukan persembunyian mereka. Darian tidak mau mengorbankan bangsa lain karena ulah mereka sendiri. Darian lalu memberikan pilihan kepada anak buahnya untuk ikut dengannya atau tidak. Beberapa orang kemudian maju. Salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Milius, kekasih Darian. Melihat perjuangan Korra ini, Kai berkata kalau dia tertarik ingin ikut berjuang. Namun sebelum itu, Kai harus mengirimkan barang pesanannya kepada seseorang di planet Gondival terlebih dahulu. Mereka semua pun pergi menuju planet Gondival. Beberapa saat kemudian, Laksamana Noble dan pasukannya datang ke planet Charan. Noble marah karena Raja Levitika ketahuan membantu para pemberontak. Laksamana Noble memperlihatkan pesawat induk miliknya yang bernama King's Case. Pesawat itu dibuat untuk mengenang raja yang sudah wafat. Noble mengatakan, dahulu, saat masih hidup, Raja mengampuni beberapa planet termasuk tempat ini. Namun balasannya Raja Levitika malah berkhianat dengan membantu pemberontak. Noble pun akhirnya menghajar Levitika hingga tewas. Di tempat lain, Korra dan yang lain akhirnya sampai di Gondival. Kai lalu meminta tolong Korra dan yang lainnya untuk menurunkan beberapa kotak barang di dermaga. Sementara itu, Darian menyuruh anak buahnya untuk bersiaga mengawasi sekeliling. Korra pun terkejut melihat pemburu bayaran ada di sana. Tiba-tiba pesawat pasukan Imperium datang menembaki mereka. Kotak-kotak yang mereka bawa ternyata adalah robot pemborgol. Korra, Tarak, Nemesis, Jenderal Titus, dan Darian akhirnya ditahan oleh robot pemborgol. Ternyata Kai adalah pengkhianat. Kai pun menyuruh Gunnar untuk berlutut. Beberapa saat kemudian, Laksamana Noble dan anak buahnya turun menemui mereka.
Kai menyerahkan Korra dan yang lain kepada Laksamana Noble. Kai meminta bayaran yang sangat tinggi karena dia berhasil menangkap Korra yang memiliki nama lain Artelais, yang merupakan buronan paling dicari di alam semesta. Noble lalu mengatakan kalau dia sudah curiga di saat melihat Korra di desa Veld. Ternyata dugaannya benar, Korra adalah Artelais. Jika Noble bisa membawa mayat Korra kembali ke kerajaan, maka dia akan dianggap sebagai pahlawan. Kai pun menyuruh Gunnar membunuh Korra. Bukannya membunuh Korra, Gunnar malah membebaskan Korra. Gunnar kemudian membunuh Kai. Seketika terjadi baku tembak. Korra menembaki bahan bakar hingga terjadi ledakan hebat. Gunnar pun membebaskan Nemesis dan yang lainnya. Pertempuran semakin memanas. Para pemberontak mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan pasukan Noble. Pesawat musuh kemudian menembaki pesawat milik anak buah Darian. Darian pun murka melihat banyak anak buahnya tewas. Dia lalu mengambil tombak dan berlari menerjang peluru. Darian lalu menyerang pilot pesawat musuh. Namun pilot itu menembaki Darian. Darian belum menyerah. Darian akhirnya berhasil membunuh pilot itu. Darian kemudian menekan kontrol pesawat, membuat pesawat itu jatuh bersamanya, menghancurkan dermaga. Noble berhasil selamat, namun dia berada di mercusuar yang melayang. Ternyata Korra juga ada di sana. Kedua orang itu pun akhirnya bertarung dengan sengit. Noble menghajar Korra hingga hampir terjatuh. Korra berusaha naik dengan seutas tali, namun Noble memutus tali itu. Untung saja Korra masih bisa bergelantungan. Setelah kembali naik, mereka berdua kembali bertarung. Korra berhasil mematahkan tongkat dan tangan Noble. Korra lalu menancapkan kepala tongkat ke kaki Noble. Dengan tangan dan kaki yang terluka, Noble pun tidak berdaya. Korra kemudian menusuk perut Noble dengan tongkatnya. Korra pun memukul Noble hingga terjatuh, hingga menghantam batu karang. Beberapa saat kemudian, setelah situasi kembali tenang, Titus mengatakan kalau kejadian ini merupakan pukulan bagi Motherworld. Aksi mereka ini bisa menyalakan semangat untuk orang-orang yang tertindas agar bisa bangkit melawan. Ini adalah awal dari revolusi. Korra lalu mengatakan berdasarkan protokol resmi kerajaan, jika ada petinggi pasukan yang tewas, maka pasukan itu akan ditarik mundur. Itu artinya mereka kini sudah aman. Korra dan Gunnar lalu mengajak Titus dan yang lainnya menuju desa Veld yang sudah siap panen untuk mengambil bayaran mereka karena telah menolong warga desa. Titus lalu menanyakan kebenaran omongan Kai yang barusan yang mengatakan kalau Korra adalah Artelais. Korra pun terpaksa berbohong. Dia mengatakan kalau dia bukanlah Artelais. Beberapa saat kemudian, ternyata Noble berhasil diselamatkan. Para ilmuwan memasangkan Neuralink agar Noble bisa berkomunikasi dengan Jenderal Balisarius yang ada di dalam istana. Noble pun masuk ke alam virtual berkomunikasi dengan Jenderal Balisarius. Noble melaporkan kalau dia telah berhasil menemukan keberadaan Artelais yang kini bersama dengan para pemberontak. Mendengar hal ini, Balisarius pun emosi. Balisarius menyuruh Noble membawa Artelais hidup-hidup ke hadapannya agar dia bisa menghukum Artelais di hadapan para senat. Jika gagal, Balisarius mengancam kalau dia sendirilah yang akan membunuh Noble. Dan berakhirlah alur cerita film Rebel Moon ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan mudah percaya dengan cowok yang pura-pura baik. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!